Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK 45 Lembang, Bapak Haji Deni, Bapak Ibu Guru yang juga saya hormati, dan adik-adik sekalian, siswa-siswi baru SMK 45 Lembang. Senang sekali hari ini saya dipertemukan melalui media ini dengan adik-adik sekalian yang pada kesempatan kali ini saya diundang untuk sharing bersama adik-adik dan Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Oji Ferdiansa. Saya kebetulan sekarang bekerja di Hotel Jayakarta Bandung di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 381A Bandung. Di sana saya menjabat sebagai Human Resources Manager. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, tapi pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk sharing dan bercerita pada adik-adik sekalian, bukan hanya pada perusahaan kami saja, itu di hotel, tapi saya bercerita tentang perusahaan, tentang dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai kaitan dengan proses pembelajaran dan sebagai mitra dari SMK. Adik-adik sekalian, mungkin adik-adik saya pernah dengar tentang dunia usaha, dunia industri, atau juga pernah adik-adik merasakan mungkin orang tuanya yang memiliki usaha, orang tuanya yang memiliki perusahaan, sehingga adik-adik setidaknya sekilas tahu apa sih dunia usaha dan dunia industri. Adik-adik, kalau kita melirik ke fenomena sekarang bahwa kalian masuk ke SMK adalah pilihan. Kalau boleh bertanya mungkin pada diri kalian sendiri, kenapa kalian itu memilih SMK untuk sekolah jenjang setelah lulus SMP? Kenapa kalian memilih jurusan yang ada di SMK? Misalnya, kenapa memilih jurusan perhotelan? Kenapa memilih jurusan tata busana? Kenapa kalian memilih jurusan kesehatan atau keperawatan? Kenapa kalian memilih jurusan bisnis manajemen? Ya, itu ya yang ada di sekolah kalian. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya haruslah dijawab di awal ketika kalian mulai masuk ke SMK. Kenapa? Karena kalau kalian hanya ikut-ikutan teman, hanya ikut-ikutan dengan dengan mengikuti anjuran atau perintah atau ajakan dari saudara, bahkan mungkin ditunjukkan oleh orang tua, itu akan menjadi beban sendiri bagi kalian. Karena SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMK namanya juga sekolah menengah kejuruan ya. Jadi kalau kejuruan ya harus ada keterampilan di situ, ada 3 komponen yang harus nanti akan dikuasai oleh kalian semua. Itu ada attitude, knowledge, dan skill. Ada hard skill dan ada soft skill. Nah, pada perjalanannya SMK itu ada praktek ya. Di situ ada nuansa bekerja di situ. Di situ ada masuk budaya kerja. Di situ juga ada orang-orang praktisi yang nanti mungkin bertemu dengan adik-adik sekalian. Maka kalau boleh saya sampaikan bahwa itulah kenapa sekarang itu SMK menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan. Misalnya, jurusan perhotelan bekerja sama atau mitra
bermitra dengan hotel-hotel yang ada di Bandung. Jurusan keperawatan atau kesehatan bermitra dengan puskesmas, bermitra dengan fasilitas-fasilitas kesehatan, dengan klinik kesehatan atau dengan rumah sakit. Business Management, jurusan Business Management bekerja sama dengan supermarket, minimarket, ya. Kalau di sini ada Indomaret, kalau kita menyebut merek itu ada Indomaret, ada Alfamart, ada Jogyamart, kemudian ya yang berhubungan dengan retail misalnya, atau Giant kalau dulu ya, Giant itu ada. Nah, itu fungsinya. Kemudian tata busana misalnya. Tata busana, kenapa kalian bekerja sama dengan dunia usaha butik misalnya. Nah, itulah karena apa? Karena dibutuhkan oleh SMK buat mendidik, ya. Dalam proses pembelajarannya dibutuhkan suasana kerja, dibutuhkan budaya kerja, sehingga ketika nanti adik-adik lulus dari SMK itu akan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Apa pentingnya bagi perusahaan? Bagi perusahaan juga penting. Kenapa? Karena kalau saja perusahaan mendapatkan calon karyawan yang punya kualitas dan punya keterampilan dan punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, itu akan mempermudah perusahaan itu untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena perlu diingat juga adik-adik, jangan salah, perusahaan juga sulit juga untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan perusahaannya. Jadi tidak hanya pencari kerja saja yang kesulitan, tapi juga perusahaan mengalami kesulitan ketika mencari pekerja. Maka tidaklah heran adik-adik nanti pada semester, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 akhir, itu adik-adik akan ikut dalam program praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan, ya, praktek kerja industri, on the job training, di mana adik-adik nanti ditempatkan di perusahaan-perusahaan sesuai dengan jurusannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mempraktekkan, satu, pastinya untuk mempraktekkan yang sudah dipelajari di sekolah. Kemudian yang kedua, kalian juga akan dikenalkan pada budaya kerja. Bagaimana kalian di situ akan digembleng, ya. Walaupun sekarang bukan hanya di industri saja, karena industri sekarang sudah bekerja sama dengan sekolah kalian, maka budaya kerja itu sudah dari awal disampaikan, walaupun memang tidak sekomprehensif ketika kalian masuk ke dunia itu sendiri, ya, ke dunia usahanya itu sendiri. Jadi kalian hanya teori mungkin, kemudian di sekolah itu hanya teori. Tapi kalau sudah kalian dibawa ke tempat kerja, otomatis kalian harus mengikuti budaya kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang nanti kalian itu akan PKL. Nah, kemudian apa sih kalian yang harus persiapkan ketika sekarang kalian baru masuk di kelas 1? Yang pertama, camkan dalam diri kalian bahwa pilihan jurusan, pilihan yang sekarang kalian inginkan masuk ke SMK itu adalah pilihan sendiri. Jadikan itu pilihan sendiri. Yang kedua, jadikan bahwa itu menjadi passion. Ya. Misalnya tata busana, ya karena saya senang. Saya hobi tuh. Bikin menjahit, bikin pola, kemudian menggambar, ya. Senang bikin baju atau pakaian gitu, itu senang. Atau perhotelan, wah saya tuh senang melayani orang, saya tuh senang kalau bertemu orang, saya senang berbicara dengan orang gitu, ya. Nah, itu
tujuannya ya. Jadi apa kalian harus memiliki itu. Kalian harus memiliki itu. Kemudian jurusan pemasaran sama misalnya. Saya senang itu bertemu dengan orang, berlangganan gitu ya. Bertemu dengan pelanggan, sehingga kalian juga itu merasakan itu sebagai bagian dari hobi ya, hobi kalian. Nah, begitu juga jurusan yang lain, misalnya dengan jurusan kesehatan atau keperawatan, sama juga, karena jurusan itu kalian mungkin lebih mencintai pekerjaan itu nantinya. Jadi jangan sampai kalian merasa bahwa masuk ke jurusan itu adalah karena kepaksa ya, jadi terpaksa kalian masuk jurusan itu karena diarahkan atau diharuskan oleh orang tua. Kalau kalian merasa bahwa sekarang udah masuk itu adalah bagian dari passion kalian, sudah merasa bahwa itu nanti akan menjadi jalan hidup kalian, atau kalian itu nanti akan mencintai pekerjaan itu, maka dalam proses pembelajaran pun kalian akan merasakan mudah dan senang saja untuk belajar. Ya, jadi tidak ada berat, gitu. Ya, kadang-kadang kan mungkin ada kalian di antara kalian ada yang masuk ke jurusan masuk ke perhotelan misalnya. Saya mah karena saya mah nggak mau menghitung. Gitu. Saya mah nggak mau belajar IPA misalnya seperti itu. Ya. Jadi yang seperti itu yang tidak diharapkan. Kenapa adik-adik sekalian? Ketika kalian nanti akan lulus dari SMK, kami dari perusahaan tidak mau orang mendapatkan karyawan yang ogah-ogahan ya, yang bekerja itu karena butuh duitnya saja gitu ya. Tapi kami butuh karyawan yang punya keterampilan yang lengkap ya. Ya, kalau boleh saya sebutkan ada 5 ya yang dibutuhkan, keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang pertama itu keterampilan yang berhubungan dengan digital, karena kan sekarang memang digital itu menjadi keharusan ya. Kalian bekerja dimanapun tetap digital itu harus dikuasai. Kemudian yang kedua keterampilan personal ya, personal. Jadi bagaimana kalian melayani orang, kalian komunikasi yang baik, kemudian ramah, kemudian sopan, kemudian kalian siap membantu. Nah, itu personal. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan berpikir ya, berpikir. Jadi kalian itu kalian selalu pengen belajar, sekarang pengen maju, kalian juga pengen bahwa kalian itu harus berkembang. Nah, jadi itu keterampilan untuk berpikir, sehingga kalian itu bekerja itu tidak hanya monoton di situ saja ya. Tadi ada pertama ingat keterampilan digital, yang kedua keterampilan personal, kemudian keterampilan berpikir. Nah, kemudian keterampilan apa lagi yang di perusahaan itu dibutuhkan? Keterampilan yang profesional ya, profesional itu ya kalian punya komitmen dalam pekerjaan, kalian punya keinginan untuk memajukan perusahaan, itu bagian daripada profesional ya. Dan yang terakhir yaitu keterampilan ekosistem. Kalau itu ekosistem itu tentang khasan dari sebuah lingkungan di antara kalian ya, jadi lingkungan di sekitar kalian itu nanti mungkin lebih kepada kearifan lokal yang membuat kalian lebih bisa berkembang, bisa maju dan mengembangkan perusahaan berdasarkan kepada kearifan lokal. Nah, itulah yang nanti dibutuhkan oleh perusahaan. Sekali lagi bahwa ada 2 hal yang terpenting bagi kalian. Pertama, sekarang karena kalian mulai belajar dari awal, akan mulai masuk ke dunia pendidikan SMK. Satu, hard skill harus seimbang dengan soft skill. Apa itu hard skill? Ya, kalau orang hard skill itu yang berurusan dengan keterampilan yang misalnya ya di kesehatan ya, misalnya harus bisa nyuntik misalnya ya, itu harus bisa mengimpus, itu keterampilan. Tapi juga kalian harus tahu tentang problem solving ya, kalian harus tahu juga bagaimana mengatasi masalah, bagaimana kalau misalnya memotivasi pasien ya yang sakit. Begitu juga di hotel,
Kalau di hotel, misalnya making bed ya, membersihkan kamar. Ya, misalnya membersihkan kamar. Kalau membersihkan kamar, kalian ya harus bisa making bed, kemudian harus bisa mopping atau ngepel ya, dusting dan sebagainya. Itu harus bisa. Itu keterampilannya, apa, hard skillnya. Soft skillnya apa? Ya, kalian bisa ramah kepada tamu, senang membantu ya, dengan ikhlas gitu ya. Kemudian jurusan lain misalnya pemasaran, jurusan dan yang lainnya itu yang berdasarkan pada core skill yang kalian harus miliki sebagai keterampilan dasar, kemudian ditambah dengan keterampilan soft skill ya, komunikasi yang baik. Misalnya di supermarket atau di minimarket kalian harus bisa menyusun atau menata barang, tapi juga kalian harus bisa mengoperasikan komputer. Kemudian kalian juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Itu bagian dari hard skill dan soft skill. Jadi dua hal itulah yang menjadi penting bagi kalian, karena sekarang kalian baru masuk, maka dalam proses pembelajaran nanti Bapak Ibu guru akan memberikan pembelajaran materi-materi itu. Nah, begitu juga dengan di tata busana. Kalau tata busana ya kalian harus bisa motong kain gitu ya, harus bisa menjahit, tapi juga kalian harus bisa memberikan komunikasi yang baik dengan pelanggan gitu ya. Soft skillnya itu kalian harus menguasai bagaimana problem solving kalau misalnya ada masalah dengan hasil jahitan. Nah, itulah barangkali yang perlu saya sampaikan pada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan sharing ini akan menjadikan motivasi buat kalian semua. Ketika masuk ke SMK 45, kalian sudah punya mindset yang berbeda, bahwa saya harus menentukan passion saya di mana. Cintai nanti itu mata pelajaran yang nanti akan diajarkan. Setelah mencintai, itu akan mudah bagi kalian beradaptasi. Dan kelak nanti ketika kalian PKL, kalian masuk ke perusahaan misalnya, itu akan memudahkan kalian untuk beradaptasi. Apalagi kalian sekolah kalian memiliki mitra industri, mitra dunia usaha yang banyak, sehingga banyak hal yang bisa didapat dengan kemitraan tersebut. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan semangat untuk kalian menjadi siswa baru SMK 45 adalah kebanggaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.